Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zuratul Wahida dari jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas final untuk mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah, dan yang kedua untuk berbagi sedikit ilmu dengan teman-teman semuanya. Materi yang akan saya sampaikan dalam video ini berkenaan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Berikut materinya. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia dan kesesuaian antara individu-individu dan lowongan yang diharapkan. Membuat perencanaan sumber daya manusia di bidang bisnis sebaiknya dimulai dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama, apakah perusahaan atau bisnis yang memerlukan sumber daya manusia ini masih menggunakan teknologi sederhana atau sudah menggunakan teknologi modern? Yang kedua, seberapa besarkah volume bisnis tersebut dalam 5 atau sampai 10 tahun ke depan? Dan yang terakhir, seberapa besar kemungkinan tingkat pergantian dan seberapa besar pergantian yang dapat dihindari. Atas jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dapat digunakan untuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik berkenaan dengan aktivitas sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan atau bisnis yang memerlukan sumber daya manusia tersebut. Seberapa banyak manajer profesional yang kita perlukan untuk menjalankan perusahaan atau bisnis tersebut, tenaga profesional di bidang apa saja yang kita perlukan, dan berapa banyak personel administratif, teknisi, spesialis IT yang kita perlukan untuk mendukung manajer-manajer profesional, dan tenaga-tenaga profesional lainnya yang kita perlukan. Dengan mengantisipasi lebih cepat kebutuhan manajemen sumber daya manusia di masa depan, maka organisasi dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam persaingan secara lebih efektif, dibandingkan dengan organisasi yang bereaksi hanya pada masalah yang muncul. Dengan demikian, kita dapat membuat perencanaan sumber daya manusia untuk organisasi bisnis, misalnya sebagai yang terlihat dalam tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui pada tahun 2013, jumlah karyawan PT Sejahtera tercatat 34 orang. Pada tahun 2018 atau 5 tahun kemudian, jumlah karyawan yang diperlukan meningkat menjadi 66 orang atau sekitar 51,52%. Meningkatnya jumlah karyawan tersebut karena PT Sejahtera pada tahun 2018 dijadwalkan membuka cabang di 2 kabupaten atau kota. Begitu seterusnya ke depan, setiap penambahan karyawan harus didasarkan kebutuhan yang jelas dan dipenuhi berdasarkan perhitungan yang jelas pula. Dalam dunia bisnis, hal ini harus dipegang teguh, karena kalau sampai terjadi di luar kebutuhan dan atau tidak berdasarkan perhitungan, maka berarti suatu pemborosan yang menjadi beban perusahaan. Dalam perspektif yang lebih luas, perencanaan sumber daya manusia juga berarti mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja atau karyawan yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengantisipasi masalah-masalah dan pekerjaan bisnis yang dihadapi sekarang dan yang akan datang. Kemudian, dalam prakteknya, ketika mempersiapkan perencanaan sumber daya manusia tersebut, perlu pula pedoman kepada teori dasar pengambilan keputusan, karena bagaimanapun juga perencanaan sumber daya manusia itu adalah sebuah keputusan yang akan berdampak pada kemajuan atau kemunduran perusahaan ke depannya. Pokok-pokok substansi yang harus dipertimbangkan dalam membuat perencanaan sumber daya manusia yang berdasarkan teori dasar pengambilan keputusan itu mengandung 3 spektrum berikut ini. A. Keakuratan tinggi. Keakuratan tinggi maksudnya dalam pengambilan pertimbangan dan keputusan pembuatan perencanaan sumber daya manusia,
mempergunakan data kuantitatif yang cukup dan lengkap, dan menggunakan analisis statistik yang relevan. Spektrum ini untuk memperhitungkan keperluan sumber daya manusia dari segi jumlah dan tidak digunakan untuk menentukan kualitasnya. B. Keputusan beresiko. Keputusan beresiko adalah keputusan yang tidak didasarkan data dan informasi kuantitatif yang lengkap dan hanya didukung oleh data kualitatif, sehingga penggunaan metode statistik juga menjadi sangat terbatas. Akibatnya, hasil analisisnya juga terbatas dan beresiko dalam arti bisa terjadi ketidaktepatan. Kalau terjadi tepat, umumnya hanya bersifat kebetulan saja. C. Tidak akurat. Keputusan perencanaan sumber daya manusia hanya dengan menggunakan informasi yang bersifat kualitatif karena data kuantitatif yang akurat tidak tersedia. Keputusan dengan analisis kualitatif biasanya menghasilkan beberapa alternatif keputusan dan sangat sulit untuk menentukan mana yang paling tepat karena tidak didukung oleh perhitungan yang menghasilkan angka-angka yang tepat, sehingga keputusan yang diambil cenderung tidak akurat. Merekrut karyawan. Rekrutmen atau penarikan karyawan baru bagi organisasi bisnis menjadi tantangan bagi Departemen Personalia atau bagian kepegawaian. Kebutuhan yang akurat terhadap sumber daya manusia dapat diketahui secara jelas apabila organisasi itu mempunyai rencana-rencana yang berkenaan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan ke depannya. Dengan kata lain, hasil prediksi lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal harus dijadikan dasar dalam perekrutan karyawan. Hal ini bertujuan agar organisasi bisnis mampu menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengantisipasi berbagai hambatan dan tantangan bisnis ke depannya. Sebagai gambaran bagaimana proses penarikan sumber daya manusia yang akan menjadi karyawan di organisasi bisnis yang mempunyai kemampuan bersaing dapat dilihat pada gambar berikut ini. Proses penarikan sumber daya manusia mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti dalam tahap 1, para calon pelamar datang ke kantor Personalia perusahaan dan meminta form aplikasi. Penerimaan pendahuluan ini akan membentuk pendapat tentang perusahaan atau bisnis tersebut. Langkah ini akan sangat membantu upaya menghilangkan kesalahpahaman dan menghindarkan pencarian informasi dari sumber yang tidak resmi. Tes-tes penerimaan ini memerlukan berbagai peralatan bantu yang dimungkinkan memiliki kemampuan memadukan antara kemampuan, pengalaman, dan kepribadian pelamar dengan persyaratan jabatan. Macam-macam tes yang digunakan antara lain seperti 1. Tes kesehatan, 2. Tes kepribadian, 3. Tes bakat, 4. Tes minat, dan 5. Tes prestasi. Wawancara adalah percakapan formal dan mendalam untuk mengevaluasi dapat tidaknya seorang pelamar diterima. Wawancara merupakan teknik seleksi yang paling luas digunakan. Suatu studi melaporkan 90% organisasi atau perusahaan yang disurvei lebih mempercayai hasil wawancara daripada teknik-teknik seleksi lainnya. Bagaimana tipe pelamar? Apakah pelamar pekerja yang dapat dipercaya? Bagaimana sifat-sifat kepribadiannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Departemen Personalia Perusahaan atau Bisnis dapat melihat referensi. 1. Referensi personal, yaitu berkenaan dengan karakter pelamar yang dapat diberikan oleh pihak keluarga atau teman-teman terdekatnya. Yang kedua, referensi employment, yang mencakup latar belakang dan pengalamannya yang diberikan oleh tempatnya bekerja sebelumnya. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh dokter perusahaan sendiri kalau ada, atau dapat juga dilakukan oleh dokter di luar perusahaan.
Pemeriksaan kesehatan ini perlu untuk mengetahui apakah pelamar memerlukan biaya kesehatan dan asuransi untuk pekerjaan tertentu. Pimpinan adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penerimaan karyawan baru. Oleh karena itu, pimpinan merupakan orang terakhir yang harus memberikan pertimbangan dalam kelulusan pelamar. Untuk itu, pemimpin diberikan kesempatan melakukan wawancara terakhir dengan pelamar. Keputusan penerimaan menandai berakhirnya proses seleksi. Dari sudut pandang hubungan masyarakat, semua pelamar baik yang lulus maupun yang tidak lulus harus diberitahu hasilnya. Berkas lamaran yang berisi data tentang pelamar menjadi bahan awal atau file yang sangat berguna bagi Departemen Personalia. Seluruh rangkaian proses seleksi tersebut secara visual dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Tantangan dalam pelaksanaan seleksi. Dalam praktiknya, kegiatan merekrut karyawan, disadari atau tidak, selalu ada tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut antara lain menyangkut supply, etis, dan organisasional. Semakin banyak jumlah pelamar yang qualified, semakin mudah bagi Departemen Personalia, perusahaan atau bisnis untuk mendapatkan karyawan baru yang berkualitas. Yang kedua yaitu tantangan etik. Kita sering mendengar istilah sistem keluarga dalam proses seleksi atau penarikan karyawan. Masalah ini memang merupakan tantangan bagi Departemen Personalia. Keputusan-keputusan seleksi sangat dipengaruhi oleh etika penyelenggara seleksi dan pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu tantangan organisasional. Proses seleksi bukan tujuan akhir. Secara alamiah, perusahaan atau bisnis menghadapi keterbatasan-keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya lainnya yang mungkin akan membatasi proses seleksi. Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pekerjaan tertentu, rinci, dan bersifat rutin. Latihan lebih diarahkan untuk menyiapkan karyawan agar mempunyai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan dilakukan untuk menyiapkan karyawan yang akan memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan datang. Pengembangan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas seorang karyawan di masa yang akan datang. Tujuan pelatihan dan pengembangan antara lain, yang pertama, latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup gap antara kecakapan dan kemampuan karyawan dengan tuntutan permintaan jabatan yang disyaratkan. Yang kedua, latihan dan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, latihan dan lebih khusus lagi pengembangan dilakukan untuk mempersiapkan karyawan untuk dapat dipromosikan menduduki formasi jabatan yang lowong. Program pelatihan dan pengembangan ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga dalam prakteknya juga memerlukan kecermatan dalam mempertimbangkan waktu dan biayanya. Lebih-lebih bagi organisasi bisnis yang baru mulai berkembang, di mana pembentukan dana pelatihan dan pengembangan dari bagian laba perusahaan masih sedikit. Masuk pada program latihan, ada beberapa program yang bisa diberikan dalam latihan karyawan, di antaranya yang pertama program orientasi atau sering disebut juga program induksi. Program ini memperkenalkan kepada karyawan baru tentang peran dan kedudukan mereka dalam organisasi atau perusahaan, dan hubungan mereka dengan karyawan lain. Yang kedua yaitu program pelatihan teknis. Pelatihan ini lebih fokus pada pembidangan tugas karyawan, seperti misalnya bidang produksi atau bidang pemasaran. Dan yang terakhir, program lainnya sesuai kebutuhan perusahaan atau bisnis, seperti misalnya program kepenyediaan bagi para supervisor, program perencanaan bisnis bagi para manajer, dan lain-lain. Program pengembangan berbeda dengan program latihan.
Pengembangan lebih pada kepentingan jangka panjang agar organisasi, perusahaan, atau bisnis tetap survive dan mempunyai kemampuan daya saing terhadap perusahaan atau bisnis sejenisnya. Di antara program pengembangan yaitu misalnya workshop pengembangan jaringan bisnis hulu dan hilir, workshop tentang pemanfaat informasi teknologi atau IT, dan lain sebagainya. Yang terakhir dalam latihan dan pengembangan yaitu ada metode. Dalam garis besarnya ada dua cara atau metode yang dapat digunakan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu metode on the job dan metode off the job. Metode on the job yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pada metode off the job yang biasa digunakan khususnya untuk pengembangan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kompensasi merupakan imbal balik atau kontraprestasi terhadap penggunaan tenaga kerja atau jasa yang telah diberikan oleh karyawan kepada organisasi atau perusahaan yang mempekerjakannya. Di dalam kompensasi juga terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Dengan pemberian kompensasi kepada karyawan diberikan penghargaan berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan senioritas atau jumlah jam kerja. Pada umumnya, karyawan akan menerima perbedaan-perbedaan pengupahan atau gaji atau kompensasi yang berdasarkan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas, on the job, atau kegiatan manajerial. Sedangkan perbedaan yang berdasarkan ras, kelompok etnis, dan jenis kelamin dilarang oleh hukum dan kebijaksanaan umum. Bagaimana sebaiknya menentukan besarnya kompensasi itu dalam arti yang adil perlu dilakukan evaluasi pekerjaan secara menyeluruh sebagai dasar menentukan struktur gaji. Evaluasi pekerjaan ini dilakukan untuk mewujudkan prinsip keadilan antara yang dibayarkan dengan yang dikerjakan, dengan formula teoretiknya yang mengacu pada teori keadilan sebagai berikut. Bagaimana hubungan kompetensi dengan bisnis syariah? Organisasi atau perusahaan atau bisnis dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan perusahaan atau bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Dan dalam perspektif syariah, keuntungan yang berkelanjutan itu harus pula yang berkah. Keuntungan yang berberkah itu hanya bisa dicapai apabila 1. Dari awal mendirikan bisnis itu dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan modal yang ditanamkan, baik harta benda maupun uang yang dijadikan modal, harus berasal dari perolehan yang bersih, bebas dari yang diharamkan syariah Islam. Yang kedua, proses atau aktivitasnya juga harus terhindar dari pantangan moral bisnis syariah, seperti maisir, asusila, gharar, haram, ikhtikhar, dan berbahaya. 3. Aktivitas bisnis juga harus terhindar dari transaksi bisnis yang diharamkan Islam seperti minuman keras, narkoba, dan pelacuran. Memperoleh dan mempergunakan harta secara tidak halal seperti menipu, riba, dan spekulasi. Persaingan yang tidak adil seperti monopoli dan oligopoli. Pemalsuan dan penipuan seperti testimoni fiktif, iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Tipe kompetensi itu berbeda bila dikaitkan dengan perilaku manusia dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut. Berikut ini ada beberapa kompetensi yang mempunyai kegunaan dalam meningkatkan kemampuan kerja karyawan yang merupakan bagian dari tugas pimpinan organisasi perusahaan atau bisnis. Apabila sederet kompetensi ini dapat dibelajarkan dan dilatihkan kepada karyawan sesuai dengan bidang tugas dan minat mereka, maka akan melahirkan karyawan yang berkompeten dalam bidang-bidangnya dan akan memudahkan pimpinan
direktur atau para manajer dalam mengarahkan dan merealisasikan tugas-tugas yang dikoordinasikannya. Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Perlunya ada upaya pemberdayaan paling tidak didorong oleh dua hal berikut ini. 1. Lingkungan eksternal yang berubah sehingga mengalihkan cara bekerja dengan orang di dalam organisasi bisnis. Organisasi bisnis di milenium ketiga ini bekerja dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan yang tidak dapat diduga. 2. Orang yang berubah. Sejak lama sudah ada pandangan bahwa sumber daya manusia dalam organisasi, perusahaan atau bisnis bukan hanya sebagai faktor produksi, sebagaimana pandangan ekonomi klasik. Tetapi lebih dari itu, sumber daya manusia dalam perusahaan atau bisnis harus diposisikan pula sebagai leading sektor yang mempunyai kemampuan mengelola sumber daya organisasi, perusahaan atau bisnis yang lainnya dalam hal ini, seperti uang, material, mesin, pasar, dan juga metode. Bagi organisasi bisnis yang melaksanakan pemberdayaan karyawan akan terasa sekali manfaatnya, terutama 1. Bagi karyawan, 2. Bagi perusahaan. Ada sejumlah hambatan yang dirasakan oleh para manajer dalam melakukan pemberdayaan karyawan. Di antaranya, 1. Manajer yang mempunyai kewenangan kurang peduli terhadap perlunya pemberdayaan. 2. Sementara itu, ada karyawan biasa yang memahami tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. 3. Sering mendapatkan resistensi atau penolakan dari para karyawan. Ini bisa terjadi karena ada rasa berat, karena menurut mereka ada tambahan pekerjaan, atau juga bisa karena pengalaman di masa lalu yang pelaksanaannya setengah-setengah, sehingga tidak ada hasilnya atau gagal. 4. Adanya keengganan untuk melaksanakan karena merasa tidak ada biaya, fasilitas, dan staf yang secara khusus dapat didayagunakan untuk keperluan pemberdayaan. Dan yang terakhir, bahkan ada pula yang menganggap pemberdayaan itu bukan pekerjaannya. Secara sederhana, budaya kerja dapat diartikan sebagai cara perilaku di lingkungan kerja. Masing-masing organisasi atau perusahaan atau bisnis punya caranya sendiri. Budaya kerja tidak otomatis terbangun, tetapi perlu ada upaya dan perjuangan bersama antara pimpinan dan semua karyawan. Salah satu sisi penting yang harus diperhatikan dalam mengelola sumber daya manusia atau karyawan di perusahaan atau bisnis adalah perlunya membangun hubungan kerja yang efektif antara pemimpin, yaitu direktur dan para manajer di satu sisi dengan pihak karyawan di sisi lain. Hubungan kerja yang efektif ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan dan akan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan dan kinerja organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Hal ini perlu disadari oleh pimpinan, yaitu direktur beserta para manajer, agar kesempatan ini tidak disia-siakan. Me feeling seasick, baby. I'm trapped inside a dream as my reality. It spins me round and drives me crazy, as if the moon's up high in the middle of the day. If by fate I was alone without knowing you're my home, wouldn't have lasted this long. Love sexy, but my heart's still on fire with a burning desire. Promise to find you again like December. I wish that